Reinkarnasi Dewa Obat. Berjudul, Terlahir Kembali. Arga adalah seorang dokter jenius dari tahun 1200. Dia sangat terkenal karena kejeniusannya. Hampir semua penyakit bisa dia sembuhkan. Karena kejeniusannya itu dia sering dipanggil sebagai Dewa Obat. Akan tetapi, karena sebuah kesalahan seorang dewa, dia tewas tersambar petir di umurnya yang masih muda. Demi menebus kesalahannya, sang dewa memberi dia kehidupan yang kedua di dunia yang berbeda. Dunia para kultivator di mana kekuatan merupakan penentu segalanya. Seharusnya Arga terlahir menjadi orang biasa dan terhindar dari orang biasa dan terhindar dari konflik di dunia barunya. Akan tetapi karena suatu kesalahan, dia malah terlahir di daerah penuh konflik. Dia terlahir kembali di sebuah tubuh seorang pangeran pemalas yang sangat dibenci semua orang. Banyak orang yang membenci pemilik tubuh sebelumnya, hingga akhirnya dia sering menjadi incaran para pembunuh bayaran. Dengan bermodalkan bimbingan dari seorang dewa dan ingatan dari kehidupan sebelumnya, mampukah dia bertahan hidup dan menjadi yang terkuat di dunia barunya itu? Setelah tewas tersambar petir, Arga tersadar di sebuah tempat yang terlihat begitu luas. Sejauh mata memandang hanya terlihat langit biru dan daratan yang berbentuk seperti awan. Arga yang baru saja melihat pemandangan menakjubkan tersebut merasa kebingungan. Dalam keadaan bingung dia memilih duduk sejenak untuk menenangkan diri. Setelah duduk di atas awan, dia semakin bingung dengan daratan yang dia injak. Tak hanya berbentuk seperti awan, ternyata daratan tersebut begitu empuk dan sangat nyaman untuk diduduki. Karena merasa penasaran dengan daratan awan tersebut, Arga terus memperhatikan awan yang dia duduki sambil merabanya dengan tangan. Sebenarnya benda apa ini? Aku baru tahu kalau ada material seempuk dan senyaman ini. Arga meraba daratan awan di bawah kakinya dengan tampang heran. Suara seorang pria terdengar dengan begitu jelas di telinga Arga. Dia pun langsung melirik ke arah sumber suara dengan rasa penasaran. Suaranya terdengar tepat dari arah depan. "Siapa kau?" Arga dikejutkan oleh pemandangan yang seketika berubah saat dirinya baru menoleh ke sumber suara. Sebuah meja kecil muncul di hadapan matanya. Dan seorang pria berwajah muda serta memiliki rambut berwarna putih panjang muncul seketika di seberang meja tersebut. "Sejak kapan dia ada di hadapanku?" "Halo Arga. Maaf karena membuatmu seperti ini. Aku adalah Dewa Petir. Aku tidak sengaja membunuhmu dengan petirku. Untuk menebus kesalahanku, aku akan mengirimmu kembali hidup ke dunia. Tapi aku tak bisa mengirimmu ke dunia yang sama. Kau akan aku kirim ke sebuah dunia baru yang jauh lebih menarik." Pria tua berwajah muda itu tersenyum, sembari menjelaskan situasi Arga. "Dewa Petir tak sengaja membunuhku dan ingin menghidupkanku kembali. Akah dia sedang mencoba membodohiku?" Arga nampak tak percaya. Dia terdiam sejenak lalu mikirkan begitu banyak hal. Mungkinkah aku sedang melihat penipuan tipe baru? Arga nampak panik. Tidak. Tempat ini terlalu bagus untuk itu. Pasti mengeluarkan begitu banyak biaya untuk membuat semuanya nampak begitu nyata. Mungkinkah aku terjebak dalam pertunjukan film? Arga terbelalak dan nampak kaget setelah menyimpulkan hal tersebut. Ya, ini pasti persiapan untuk sebuah pertunjukan film. Sudah kuduga. Aku memang cocok menjadi seorang selebriti. Arga tersenyum dalam lamunannya.
Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Tanya Dewa Petir heran. Arga kembali menenangkan diri, lalu fokus terhadap pria di hadapannya. Tanpa menurunkan rasa hormat, dia pun membalas pertanyaan Dewa Petir dengan berkata, "Jadi, intinya Anda ingin aku percaya bahwa aku telah tiada karena kesalahanmu, dan akan dihidupkan lagi olehmu dalam waktu dekat ini. Kau nampak tenang untuk ukuran manusia yang baru mengetahui kematiannya. Aku sangat salut padamu, manusia." Dewa Petir menatap Arga dengan serius. Arga terdiam sejenak setelah mendengar respon Dewa Petir yang nampak berakting begitu nyata. "Kau pikir aku akan percaya?" Arga segera merubah ekspresinya dengan tampang kesal. "Sudah kuduga ini akan menjadi sulit." Dewa Petir nampak frustasi karena bingung harus menjelaskan dengan cara apa lagi. "Kuakui akting Anda dalam peran sebagai seorang dewa sangatlah menarik. Tapi untuk membodohi orang sepertiku, akting saja tidaklah cukup. Karena aku adalah tipe orang yang mengutamakan akal sehat di atas segalanya," sambung Arga sembari tersenyum bangga. "Akting," ucap Dewa Petir bingung. "Berhenti berakting, dan katakan saja hal yang sebenarnya. Aku tahu betul kalau kau ingin melibatkanku dalam pertunjukan filmmu yang menakjubkan ini. Jujur saja, propertimu memang terlihat sangat nyata dan hebat. Bahkan aktingmu tak kalah hebatnya dengan hal tersebut. Sakinah hebat, Fa. Aku jadi tertarik untuk ikut dalam alur ceritamu." Arga tersenyum yakin. Sepertinya pria ini berpikir bahwa semua ini tidaklah nyata. Ya, siapa juga yang akan percaya akan hal tak masuk akal yang menimpanya? Dewa Petir nampak frustasi. "Aku akui properti di sini sangat hebat. Aku melihat ke sekitar dan mengakui bahwa semuanya terlihat sangat nyata. Seakan-akan kita sedang berdiri di atas awan. Tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Sebenarnya aku sangat tertarik terhadap acaramu. Tapi karena ada pasien yang sedang menungguku, maka dengan berat hati aku harus menolak proposalmu. Maaf karena telah mengecewakanmu, Pak Tua." Arga tersenyum dan berniat pergi dari tempat duduknya. Dewa Petir sangat tak suka dipanggil tua. Oleh karena itu setelah mendengar pernyataan Arga, emosinya mulai memuncak. Dia mengepalkan kedua tangannya begitu kencang dan dahinya perlahan mulai mengkerut. Dewa Petir menarik nafas dengan begitu panjang, lalu menahan nafasnya sejenak. Setelah itu dia pun berteriak, "Siapa yang kau panggil Pak Tua? Aku sudah bicara baik-baik, tapi kau benar-benar membuatku kesal. Lebih baik aku lenyapkan sekalian rohmu dengan petirku." Bentak Dewa Petir sambil mengeluarkan energi petir di tangannya. Wah, lihatlah kilatan di tangannya itu. Benar-benar terlihat nyata. Aku benar-benar takjub akan teknologi zaman sekarang. Arga hanya terdiam. Sembari mengagumi petir di lengan Dewa Petir dan tak ada niatan menghindar karena berpikir bahwa petir itu hanyalah sebuah efek khusus atau tidak sepenuhnya nyata. Kreat. Kreat. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam, manusia. Dewa Petir berniat untuk melemparkan petir di telapak tangannya. Namun sebelum Dewa Petir menyambar roh Arga dengan petir itu, sebuah petir entah dari mana, menyambar ke arah Dewa Petir secara tiba-tiba. Jeleder. Jeder. Petir yang nampak dahsyat yang menyambar tubuh Dewa Petir dari atas langit yang luas. Melihat Dewa Petir yang gosong karena tersambar petir, Arga tak bisa menahan tawanya.
Dia tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah Dewa Petir yang gosong karena tersambar petir. Wih! Seorang Dewa Petir tersambar petir. Lucu sekali. Hahaha. Arga tak bisa menahan tawanya. Tak kusangka visual efekmu sangat luar biasa. Aku jadi tertarik. Ucap Arga. Siapa yang berani menyambarku? Teriak Dewa Petir sambil melihat sekitar. Ketika melihat ke atas langit, seorang pria yang terlihat gagah dengan aura yang sangat kuat muncul dari atas langit. Dia terlihat melayang di atas pangit. Sebenarnya pria yang melayang di langit itu adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit memiliki wewenang untuk mengatur para dewa dan menentukan aturan langit. Dewa Petir diberi tugas untuk menghidupkan kembali Arga ke sebuah tubuh baru. Tapi setelah melihat Dewa Petir ingin menyambar roh Arga, Kaisar Langit tak bisa tinggal diam. Dia marah dan menghukum Dewa Petir dengan sambaran yang masih bisa diterima tubuh Dewa Petir. Kaisar Langit perlahan turun dari atas langit lalu mendekati Dewa Petir. Wajahnya terlihat begitu kesal. Pandangan matanya terlihat tidak ramah. Kedua tangannya telah menyiapkan sambaran petir yang lain. Melihat Kaisar Langit melayang di udara, Arga mulai merasa bingung. Alasan Arga kebingungan adalah karena cara terbang Kaisar Langit terlihat begitu nyata. Tak ada satupun tali benang yang terlihat. Setidaknya. Karena itu juga dia mulai berpikir, kalau semua yang ada di hadapannya adalah kenyataan. Sedangkan Dewa Petir terlihat gemetar ketakutan. Karena takut akan amarah Kaisar Langit. Kaisar Langit. Aku tidak berani melawanmu. Ucap Dewa Petir sambil gemetar ketakutan. Kau kuperintahkan untuk mengembalikannya ke dunia. Tetapi kau malah berencana menghancurkan rohnya. Apa kau masih pantas menjabat sebagai Dewa Petir? Tanya Kaisar Langit dengan tatapan mata yang mendominasi. Ampun Kaisar Langit. Jangan pecat saya. Saya punya 2 anak. Jawab Dewa Petir sambil bersujud memohon ampun. Melihat Dewa Petir gemetar ketakutan, sambil memohon kepada Kaisar Langit, Arga tak bisa menahan tawanya. Dia terus tertawa, sambil haha. Seorang dewa takut dipecat juga ya. Kalian ini sungguh menarik. Efek yang kalian buat sangat nyata. Dan aku sangat suka dengan tingkah lucu kalian. Kalian sangat cocok menjadi pelawak. Ucap Arga yang belum paham akan situasinya. Pelawak. Akan kuhancurkan rohmu. Teriak Kaisar Langit dengan nada marah. Karena tak terima dengan ucapan Arga. Sebelum Kaisar Langit mengeluarkan jurusnya, sebuah petir menyambar ke arah Kaisar Langit. Kaisar Langit berhasil menghindari sambaran petir itu. Siapa yang berani menurunkan petir ke arahku? Bentak Kaisar Langit. Dewa Petir, apa kau sudah tak ingin hidup? Ucap Kaisar Langit menuduh Dewa Petir. Karena tak ada dewa lain yang terlihat di sana. Bukan aku Tuan. Tapi. Ucap Dewa Petir sambil menunjuk ke arah belakang Kaisar Langit. Tapi apa? Tanya Kaisar Langit. Katakan padaku kalau kau tahu sesuatu. Akan kuhabisi orang yang berani bermacam-macam denganku. Ucap Kaisar Langit dengan nada keras. Lihat di belakangmu Tuan. Dewa Petir menunjuk ke arah belakang Kaisar Langit dengan tampang panik. Asteris